Penundaan pembahasan biaya haji antara Komisi 8 DPR RI dengan Kemenak RI akan berdampak terhadap rencana pentahapan penyelenggaraan haji yang sudah dirancang. Dan dengan belum adanya titik temu dan sinkronisasi antara ijtima ulama dan hasil muzakarah perhajian, maka jemaah calon haji yang akan berangkat pada tahun 2025 harus melakukan langkah antisipasi, terutama mempersiapkan dana buat membayar BP. Jika yang disepakati ijtima ulama dan pemerintah tidak akan subsidi, maka jamaah akan membayar full BP. Jika yang disepakati adalah hasil muzakarah perhajian, maka jamaah haji tidak perlu membayar full karena akan disubsidi sebagian oleh BPKH melalui nilai manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Saudaraku, pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat topik yaitu penundaan atau antisipasi penundaan pembahasan biaya haji dan perbedaan pendapat antara MUI dan hasil muzakarah perhajian tentang penggunaan nilai manfaat serta penyembelihan hewan dam di luar Makkah. Sengaja kami angkat topik ini karena baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan berpengaruh kepada rencana pentahapan penyelenggaraan haji yang sudah dirancang, serta akan berpengaruh juga kepada jamaah haji, terutama kesiapan dalam finansial untuk membayar BP dan atau BPIH. Saudaraku, di awal pemerintahan Prabowo, penyelenggaraan ibadah haji ditangani oleh suatu badan haji. Artinya terjadi peralihan penyelenggaraan haji yang selama ini ditangani oleh Kemenak dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji atau kita singkat saja namanya BPH. Mengingat waktu pelaksanaan haji sudah dekat, maka penanganan ibadah haji masih diselenggarakan oleh Kemenak RI. Karena BPH tadi belum siap untuk menangani penyelenggaraan haji tahun 2025, baik dilihat dari nomenklaturnya sampai kepada organisasi serta personel yang masih dalam penggodokan. Oleh karena itu, dalam rapat pendahuluan atau rakor antara pemerintah dengan DPR pada tanggal 11 November 2024 yang lalu, yang tadinya direncanakan untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tidak dapat dilanjutkan atau ditunda. Karena menurut Komisi 8 DPR RI, penanganan penyelenggaraan ibadah haji belum ada kejelasan jika ditinjau dari Peraturan Presiden nomor 152 dan Peraturan Presiden nomor 154 tahun 2024 ini. Di samping belum adanya kejelasan penyelenggaraan haji jika dilihat dari Peraturan Presiden nomor 152 dan 154 2024 itu, namun ada lagi masalah yang kita lihat sekarang ini yang menjadi isu yang cukup aktual, yaitu ketidaksamaan pendapat antara Komisi Fatwa MUI dengan hasil muzakarah perhajian yang dilaksanakan di Balong yang menyangkut penggunaan nilai manfaat
hasil investasi dana haji untuk membiayai jamaah lain dinilai oleh Majelis Ulama adalah hukumnya haram. Sedangkan hasil muzakarah perhajian 2024 hukumnya adalah mubah atau dibolehkan. Masalah lain yang menjadi isu yang cukup banyak dibicarakan adalah menyangkut penyembelihan dam di luar tanah haram, di mana ijtima ulama tidak memperbolehkan sedangkan hasil muzakarah perhajian membolehkan. Perbedaan-perbedaan sebagaimana yang sudah kita singgung di atas, jika tidak ada kepastian dalam waktu dekat, maka kita khawatir akan terjadi permasalahan di dalam penyelenggaraan haji tahun 2025, terutama terhadap jamaah calon haji yang akan berangkat pada tahun 2025 yang akan datang. Baiklah saudaraku, untuk lebih terangnya kami akan menjelaskan lebih mendalam pada video-video selanjutnya. Sebelum kami memutarkan videonya, kami berharap kepada saudaraku yang belum menekan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya demi eksistensi dari channel kesayangan kita ini. Selanjutnya kami sarankan kepada pemirsa jangan di-skip video ini, sebab uraian di dalam video ini merupakan satu kesatuan. Dan jika Anda skip, kami khawatir info yang Anda dapati tidak utuh. Oleh karena itu, mari tonton sampai selesai. Baiklah saudaraku, selamat menyaksikan. Saudaraku, mengutip dari Detik Ihngah pada tanggal 11 November 2024 bahwa Komisi 8 DPR RI menunda agenda rapat yang membahas tentang pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Dan kenapa ditunda? Jawabnya adalah karena menyangkut Peraturan Presiden nomor 152 dan Peraturan Presiden nomor 154 tahun 2024. Secara lebih tegas, seorang anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani dari fraksi PDIP, mengkritisi bahwa Perpres 152 dan Perpres 154 bertolak belakang. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar Kemenak memastikan kembali siapa yang berwenang akan menjalankan ibadah haji tahun 2025 ini. Menurut Sely, yang dimaksud dengan bertolak belakang tersebut dapat dilihat pada pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 yang mengatur tentang tugas dan fungsi penyelenggaraan haji, ujarnya dalam rapat yang ditayangkan secara live streaming oleh Komisi 8 RI pada tanggal 11 November tahun 2024. Selanjutnya, Sely mengusulkan kepada rapat dengan tidak adanya kejelasan secara resmi yang terkait dengan pihak yang berwenang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ini agar pimpinan menunda rapat ini. DPR tidak ingin nanti dibenturkan, seolah-olah DPR tidak tahu tupoksi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, Komisi 8 DPR RI meminta agar dipastikan dulu siapa yang menyelenggarakan ibadah haji tahun 2025, apakah Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Ibadah Haji atau BPIH. Selanjutnya, saudaraku, mari kita tinjau pendapat seorang ulama dari Persis di mana muzakarah perhajian dilaksanakan. Ulama Persis yaitu Ajengan JJ, menurut pendapat beliau, perbedaan antara forum komunikasi fatwa MUI dengan
hasil muzakarah perhajian muncul dalam bentuk dua isu hukum utama. Pertama, terkait pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIA calon jemaah haji, di mana Ijtima Ulama MUI mengatakan adalah haram, sementara Muzakarah Kemenak menanggapinya mubah atau boleh. Yang kedua adalah perbedaan pandangan berkaitan dengan kebolehan menyembelih hewan hadyu atau dam haji tamatu di luar wilayah Makkah. Dalam hal ini, fatwa MUI menyatakan bahwa penyembelihan di luar Makkah tidak sah, sementara Muzakarah Kemenak menyatakan hal tersebut sah. Oleh karena itu, JJ menekankan pentingnya sinkronisasi antara kedua forum ini, mengingat kewenangan yang berbeda antara muzakarah perhajian dengan Ijtima Ulama MUI. Perbedaan pendapat antara Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Mei 2024 dengan muzakarah perhajian yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 November tahun 2024 harus menjadi perhatian penting karena menyangkut masalah hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kita berharap perlu duduk bersama antara MUI Komisi Fatwa dengan Kemenak untuk mencari titik temu minimal bisa mensinkronkannya. Saudaraku, perbedaan ini tentu akan membingungkan umat, terutama para jamaah haji. Maka kami meminta agar perbedaan kesimpulan hukum ini dapat dibahas bersama untuk disinkronisasi dan mencari titik temu dengan mengurai titik perbedaan pandangan masing-masing. Baiklah saudaraku, mari kita lihat fungsi dari muzakarah maupun ijtima ulama. Masing-masing forum ini harus menyadari tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dilihat dari topoksi dan kewenangan forum kajian muzakarah perhajian dengan forum kajian Komisi Fatwa MUI sebenarnya tidak sama, yaitu berbeda. Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI adalah forum pengkajian untuk mengeluarkan berbagai fatwa hukum atas berbagai masalah yang dinyatakan oleh umat maupun pemerintah. Itu muzakarah ya. Menurut ajengan JJ, forum muzakarah perhajian lebih tepat sebagai forum pengkajian berbagai persoalan haji, baik itu dari aspek regulasi maupun masalah pelaksanaan di lapangan, dan untuk menjadi rekomendasi kebijakan dan perbaikan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji nantinya. Forum muzakarah perhajian meskipun menghadirkan narasumber ulama, ahli fikih, dan ahli hukum Islam, sejatinya menurut JJ tidak dalam konteks untuk mengeluarkan fatwa atau keputusan hukum, tetapi lebih kepada rekomendasi teknis tata kelola penyelenggaraan di dalam mengatasi berbagai problem di lapangan. Hal itulah yang kira-kira dipahami oleh mayoritas para narasumber dan para peserta. Saudaraku, selanjutnya mari kita dengar saran dari ajengan JJ. Menurut beliau, seharusnya antara hasil muzakarah dengan ijtima ulama itu harus menyamakan persepsi dan melakukan sinkronisasi agar tidak ada yang melampaui kewenangan dan tupoksinya.
Kewenangan mengeluarkan fatwa hukum seharusnya tetap pada lembaga fatwa yang lebih lengkap dan lebih luas pesertanya, seperti pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, ujar Ajengan JJ. Selanjutnya, mari kita lihat apa pengaruh dari akibat penundaan pembahasan biaya haji. Berdasarkan pengalaman pada tahun penyelenggaraan haji tahun 2024, pembahasan biaya haji antara Komisi 8 dengan Kemenak berakhir pada tanggal 13 November tahun 2023. Dan panitia kerja dibentuk langsung membahas biaya haji pemberangkatan, sedangkan pemberangkatan kloter pertama tanggal 13 Mei 2024. Jadi ada tenggang waktu 5 bulan sebelum pemberangkatan kloter pertama. Sementara itu, untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 sampai tulisan ini dibuat, yaitu tepatnya pada tanggal 17 November ini, belum dibahas tentang biaya haji alias ditunda, atau belum ada tanggal yang pasti rapat pembahasan biaya haji tahun 2025 itu dimulai kembali. Sementara itu, rencana pemberangkatan kloter pertama tanggal 13 Mei tahun 2025. Jadi rentang waktu yang tersedia kurang dari 5 bulan. Saudaraku, keterlambatan pembahasan biaya haji dengan DPR serta Kemenak, maka tahapan dan rencana yang sudah dibuat Kemenak bisa jadi direvisi kembali. Mulai dari kontrak-kontrak akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat maupun udara perlu dikaji ulang kembali. Ada satu hal yang perlu diperhatikan terutama, yaitu jika kita mempedomani kebijakan Arab Saudi pada pelaksanaan haji tahun 2024, bahwa pemerintah Arab Saudi sudah meniadakan lokasi khusus terutama di Arafah dan di Mina. Hal ini ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji. Jadi kalau kita terlambat melakukan kontrak atau bernegosiasi, bisa-bisa kita mendapatkan tempat yang kurang representatif, dan kata lain bisa jadi jauh dari tempat melontar jamrah. Di samping itu, saudaraku, dengan kasibnya waktu bisa memperlemah negosiasi kita dengan masyair dan kita bisa dirugikan. Saudaraku, khusus tentang perbedaan pendapat antara Komisi Fatwa MUI dengan hasil muzakarah perhajian, tolong dipercepat pembahasannya dengan MUI, dan juga perlu dicari titik temu sehingga terjadi sinkronisasi antara fatwa MUI dengan hasil muzakarah perhajian tersebut.